Prolog saya. Oke. Eh, Baik, kami akan mencoba untuk mendramakan kembali kasus ketiga yang di yang dimana coachnya sebagai Pak Dani, coachnya Ibu Diana, pengamat saya dan Ibu Wisti. Eh, Pada saat jam kosong, Bu Diana terlihat sedang duduk di ruangan guru dengan wajah yang gelisah dan bingung. Sepertinya ada yang ingin dia ungkapkan. Lalu Pak Dani menghampiri dan kebetulan memiliki jam kosong juga. Silahkan. Maaf Pak Dani, apakah bisa kita mengobrol sebentar Pak? Oh boleh Bu, silakan. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Iya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Pak. Oh boleh, silakan Bu. Saya punya waktu, kebetulan ada jam kosong nih. Kalau saya boleh tahu, kira-kira diskusi ini tentang apa ya Bu? Karena kayaknya saya lihat Ibu sepertinya kelihatan sedang bingung nih. Saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, kira-kira solusi seperti apa nanti Bu yang ingin kita coba temukan Bu? Saya ingin mendapatkan solusi kira-kira apa sih penyebab saya kenapa bisa ditegur sama kepala sekolah gitu Pak. Oh jadi Ibu hari ini ditegur kepala sekolah. Ibu sudah tahu Iya permasalahannya Pak. apa Bu? Sudah tahu permasalahannya apa Bu? Karena pengawas tidak suka atau keberatan karena saya mengajar tidak menggunakan teks, Pak. Oh, kira-kira nih Bu, ukuran seperti apa solusi yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Ukuran keberhasilan yang saya rencanakan solusi yang tepat lah Pak. Saya mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oke, saya coba bantu ya Bu ya. Tapi terlebih dahulu Ibu Iya harus Pak. menceritakan Bu permasalahannya, baru saya bisa kasih respon. Kalau Ibu nggak cerita ya saya nggak tahu juga Bu. Silakan Bu. Begini Pak, saya kan baru saja mendapat teguran tuh dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah melakukan supervisi tuh di kelas saya. Kebetulan di kelas saya sedang mengajar dan saya jadi merasa bingung gitu Pak, mengapa saya bisa ditegur sama kepala sekolah gitu. Oh begitu Bu ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira pada saat dilakukannya supervisi, yang Ibu lakukan apa dan pengawas melakukan apa sehingga pengawas memberikan laporan ke kepala sekolah Bu? Kemarin pengawas sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Saat itu saya sedang mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak. Tetapi saya menggunakan sumber-sumber yang lain gitu. Wah, sebenarnya bagus itu Bu. Kalau kita mengajar tanpa buku teks, karena kan di situ kita bisa menggali informasi, menambah wawasan murid, berlatih, tidak hanya sesuai dengan yang ada di konteks. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan pengawas melihat Ibu mengajar tanpa buku teks? Itulah Pak, pengawas merasa ia tampak keberatan gitu Pak melihat saya mengajar seperti itu. Lalu apa yang Ibu lakukan saat itu? Nah, saya berusaha untuk menjelaskan bahwa saya mengajar masih tetap mengacu pada kurikulum, walaupun saya tidak mengajar tanpa buku teks, Pak. Oh, berarti Ibu tetap bertahan dengan apa yang Ibu lakukan. Lalu kira-kira pengawas merasa seperti apa Bu dengan penjelasan Ibu seperti itu? Pengawas tampaknya tersinggung sih, Pak, dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah menegur saya, Pak. Saya jadi bingung gitu, Pak. Di mana ya letak kesalahan saya sampai pengawas seperti itu. Padahal menurut saya menggunakan sumber-sumber lain untuk mengajar bagus ya kan, Pak? Iya Bu, yang Ibu lakukan sebenarnya bagus. Tapi kira-kira ini ya Bu ya, menurut Ibu jika Ibu berada di posisi pengawas, apa yang membuat pengawas itu keberatan sampai-sampai harus melaporkan Ibu ke kepala sekolah? Waktu itu pengawas ingin saya tetap memakai buku teks, Pak. Tapi saya tetap tidak mau, menurut saya sama saja, Pak. Kan saya masih mengacu pada kurikulum. Seharusnya tidak ada masalahnya saya memakai sumber lain gitu. Pada saat Ibu menyampaikan pendapat Ibu, kira-kira maaf nih ya Bu ya, bahasa yang Ibu pakai itu seperti apa ya Bu? Mungkin gaya bahasa yang Ibu pergunakan yang membuat pengawasnya merasa tersinggung.
Awalnya sih menurut saya sopan sih Pak, namun karena saya ingin mempertahankan apa yang ingin menjadi pendapat saya, mungkin saat itu nada bicara saya agak keras Pak, jadi mungkin terdengar atau kesannya seperti tidak menerima apa yang diperintahkan pengawas gitu Pak. Baiklah Bu, berarti kalau saya lihat sih dari permasalahan Ibu itu pengawas tidak menginginkan Ibu menggunakan sumber lain selain buku paket yang dipegang anak-anak ya Bu ya. Sedangkan Ibu sendiri menggunakan sumber-sumber yang lain itu karena mengacu pada kurikulum, sehingga anak-anak akan lebih antusias dalam mengulang pembelajaran nantinya. Gitu ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Oh iya Bu, sebenarnya kalau saya boleh tahu nih, Ibu itu lebih suka mengajar menggunakan buku paket atau menggunakan sumber lain Bu? Saya sih lebih suka menggunakan sumber-sumber yang lain Pak. Lalu, mengapa Ibu lebih suka menggunakan sumber-sumber lain tersebut? Karena saya melihat waktu saya mengajar nih ya Pak ya, dengan menggunakan sumber-sumber lain, murid-murid saya itu terlihat justru lebih antusias gitu, daripada saya mengajar dengan menggunakan buku teks Pak. Pada saat Ibu lah nih, di dalam kelas mengajar menggunakan tambahan dari sumber lain, kira-kira ada nggak hambatan yang Ibu alami pada saat pembelajaran berlangsung? Biasanya anak-anak kalau saya mengajar dengan menggunakan buku teks, mereka terlihat lebih cepat bosan gitu Pak. Makanya saya lebih memanfaatkan mengajar dengan menggunakan sumber-sumber lain Pak. Oh iya juga sih ya Bu ya. Terkadang murid itu lebih cepat bosan dengan hanya berpaku pada satu sumber. Itu saja. Jika Ibu tidak menggunakan buku paket, kemudian Ibu menggunakan sumber yang lain, adakah hambatan yang Ibu rasakan ketika Ibu menggunakan sumber lain selain buku paket? Ada Pak, hambatan yang saya lihat ada banyak soal ujian yang mengambil dari buku paket gitu Pak. Oh berarti secara tidak langsung buku paket itu penting ya Bu ya? Iya sih Pak, benar. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira Ibu punya solusi nggak Bu untuk memperbaikinya? Ada Pak, sepertinya saya akan kembali mengajar dengan menggunakan buku paket sesuai dengan perintah pengawas Pak. Selain yang tadi Ibu ucapkan, ada solusi lain nggak Bu? Ada juga Pak, saya akan tetap menggunakan sumber-sumber lain juga Pak. Kira-kira ada nggak Bu solusi yang mengakomodir, yang menyatukan antara keinginan pengawas dan metode yang selama ini sudah Ibu lakukan? Jadi ketemunya match dia Bu. Ada sih Pak, sepertinya saya akan menggunakan keduanya, pakai buku paket dan sumber lain secara bersamaan gitu Pak. Oh bagus juga itu berarti ya Bu ya. Nah dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, apa sih kira-kira konsekuensi yang menjadi pertimbangan Ibu? Saya harus mempertimbangkan itu ya kalau saya menggunakan buku paket saja, biasanya kan murid saya kurang antusias, berbeda dengan ketika saya memakai buku dengan sumber lain gitu yang lebih bervariasi. Tetapi kalau saya menggunakan sumber lain, terkadang murid saya terlihat kesulitan Pak ketika mengerjakan soal ujian yang biasanya diambil dari buku paket dan saya melihat pengawas juga tidak setuju Pak. Nah kira-kira nih bukan Ibu sudah memiliki solusi dan konsekuensinya. Kira-kira menurut Ibu berapa sih tingkat keberhasilan kalau solusi yang Ibu temukan tadi dapat kita praktekkan? Tingkat keberhasilannya sih ya saya sih lebih yakin sih Pak itu berhasil, tapi yang bervari dengan mengcombine antara keduanya Pak, antara buku paket sama buku dari sumber lain gitu Pak. Alhamdulillah sebenarnya Bu, Ibu sudah berusaha menemukan solusi, menemukan antara gaya belajar Ibu dengan gaya belajar yang diinginkan oleh pengawas. Kalau gitu Bu, kira-kira nih, solusi yang mana yang akan Ibu pilih? Agar pengawas tidak lagi merasa seperti tidak didengarkan aspirasinya. Saya lebih memakai solusi yang ketiga sih Pak, yang mengcombine antara buku paket dengan sumber-sumber lain gitu Pak. Jadi kan terlihat
anak akan lebih antusias saat saya mengajar gitu Pak. Berarti solusinya kita sudah ketemu nih, Bu. Nah, sekarang tinggal Mm-mm. langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan agar semuanya dapat terrealisasi, Bu? Langkah pertama itu yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui kepala sekolah dulu Pak untuk mengkonsultasikan solusi yang akan saya lakukan nanti. Lalu saya akan menyatukan visi dengan kepala sekolah sehingga kompak gitu Pak saat bertemu dengan pengawas. Selanjutnya bersama dengan kepala sekolah saya akan membuat janji bertemu dengan pengawas. Seperti itu Pak. Itu sudah sangat bagus, Bu. Berarti langkah awal yang Ibu lakukan sudah sangat melibatkan semuanya. Hmm. Kira-kira, Bu, ada lagi nggak nih, Bu, solusinya, langkah-langkahnya, apa lagi yang mau Ibu buat agar semuanya dapat teramu jadi satu? Ada Pak. Langkah selanjutnya saya akan terlebih dahulu meminta maaf atas sikap saya ya. Intinya saya merasa bersalah gitu. Karena telah melakukan kesalahan tersebut mungkin tindakan saya yang kemarin tersinggung lah gitu Ibu itu kan Pak. Jadi untuk selanjutnya saya akan berdiskusi dengan pengawas tentang penggunaan buku paket dan sumber-sumber lainnya secara bersamaan gitu Pak. Ibu yakin nggak dengan solusi ini, Bu? Saya sih yakin sih Pak. Karena menurut saya sepertinya kalau saya menggunakan solusi ini, pengawas setuju gitu. Karena kan saya mengacu dengan buku paket kurikulum gitu. Alhamdulillah lah, Bu, kalau begitu. Saya jadi lega nih dengarnya. Lalu kira-kira bagaimana saat berdiskusi dengan pengawas? Jika ada muncul hambatan-hambatan nantinya, misalnya nih, pengawas masih marah, masih kesel, tidak setuju dengan pendapat Ibu. Kira-kira usaha Ibu apa nih mengatasinya? Ya mungkin saya masih semaksimal mungkin ya Pak ya berusaha untuk mengingatkan ibu pengawas ya dengan bicara yang sopan walaupun saya bagaimanapun tetap bagus lah gitu, tidak menggunakan nada yang tidak baik, tetap lebih menjaga lah gitu. Baik, Bu, sebagai rekan Ibu, saya mendukung Ibu 100%. Jika Ibu butuh bantuan saya siap membantu Ibu. Semoga rancangan aksi dari yang akan Ibu lakukan ini bisa berhasil sesuai dengan harapan kita. Terakhir nih ya, Bu ya, apa yang dapat Ibu simpulkan dari diskusi kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan itu saya harus lebih sopan lah gitu dengan sehingga tidak membuat pengawas itu tersinggung dengan apa yang saya sampaikan walaupun itu pendapat saya gitu, mempertahankan pendapat saya gitu Pak. Ada lagi nggak, Bu, kira-kira menurut Ibu? Apalagi nih yang kita dapat dari hasil diskusi kita hari ini? Solusi pemecahan masalah ternyata kalau dipikir-pikir ternyata mudah gitu ya Pak ya. Saya bisa mengikuti perintah pengawas dan tetap menggunakan sumber yang lain untuk memperkaya pembelajaran gitu Pak. Nah, benar sekali, Bu. Ibu berarti sudah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Lalu saya masih bertanya nih, Bu ya. Masih ada pertanyaan saya yang terlintas. Komitmen apa yang Ibu Iya, Pak. buat untuk dapat berdiskusi dengan pengawas? Paling Pak, saya meminta Bapak untuk mengingatkan saya gitu Pak. Dan nanti saya juga minta bantuan kepada kepala sekolah untuk menemani saya menemui pengawas gitu Pak. Oh, saya siap terlibat, Bu. Kita saling mengingatkan dengan tujuan keberhasilan sekolah kita. Terima kasih Pak, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, Bu. Lain kali, tolong ingatkan saya gimana hasilnya nantinya. Baik Pak. Baiklah, Bu, kalau begitu saya izin keluar dulu, Bu, karena kebetulan saya mau masuk jam berikutnya. Semoga Ibu sukses dengan solusi yang tadi sudah kita temukan. Sampai jumpa, Bu. Iya Pak, terima kasih. Sama, Bu. Baik. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah tadi penerapan coach model Tirta yang diberikan pada kasus 3. Yang dilihat dari tujuan ya, coach sudah sangat baik memberikan rasa nyaman kepada coach sehingga coach itu dapat menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Jadi Ibu Diana tadi sudah mampu menyampaikan tujuan ketika selesai berdiskusi ini apa.
Kemudian diidentifikasi masalah tadi, coach sudah sangat bersifat terbuka ya, dan mampu mengeksplor Ibu Diana sebagai coach tadi untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi potensi-potensi dan alternatif solusi yang ada sama Ibu Diana sebagai coach itu tergali gitu. Nah, di sini coach yang diperankan Pak Dani itu sudah berperan aktif memberikan tanggapan dan umpan balik kepada Ibu Diana selaku coach. Untuk rencana aksi di sini Coach Pak Dani sudah mampu nih memberikan pertanyaan, mengambil keputusan mandiri oleh Coach apa yang akan dilakukan Ibu Diana sebagai coach. Coach Pak Dani di sini sudah bisa membuat Ibu Diana sebagai coach itu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawabannya lebih spesifik gitu. Jadi Bu Diana mengetahui gitu mengapa pengawas itu sampai marah dan Ibu Diana ditegur melalui kepala sekolah. Nah, untuk di bagian tanggung jawab, coach sudah berhasil ya membangun komitmen dari Ibu Diana sebagai coach untuk apa yang akan dilakukan Ibu Diana seperti meminta bantuan Pak Dani sebagai coach, sebagai rekan sesama guru untuk mengingatkan dan langsung menjumpai kepala sekolah untuk menemui pengawas sekolah. Jadi demikianlah topik penyampaian coach pada materi kasus 3 yang disampaikan coach oleh Pak Dani dan Ibu Diana. Semoga menjadikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.